Sebab Engkau yang menerima yang layak menerima segala pujian, keagungan, kehormatan. Engkau layak yang kami tinggikan. Sebab Engkau Tuhan kami, Engkau Raja kami, Engkau penguasa di dalam hidup kami, dalam dunia ini. Terima kasih Bapa di surga. Roh Kudus tolong kami malam ini untuk belajar firman-Mu ya Tuhan. Untuk kami ya Roh Kudus, supaya kami memahami, kami mengerti akan firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu yang memerdekakan kami, firman-Mu yang mengubah kami menjadi baru di dalam Engkau ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya.
Mari buka kitab Mazmur pasal 6. Kitab Mazmur pasal 6 ayat 1 sampai pada ayat yang ke-10. Kitab Mazmur pasal 6 ayat 1 sampai pada ayat yang ke-10. Doa judul dalam perikop ini adalah doa dalam pergumulan. Ya. Sekali lagi Mazmur pasal 6 ayat 1 sampai pada ayat yang ke-10. Dengan judul perikop pembacaan ini adalah doa dalam pergumulan. Yang sudah temukan katakan amin. Yang belum temukan katakan yes. Sudah? Haleluya. Mari kita baca bersama-sama hitungan 1 sampai 3. 1, 2, 3. Untuk pemimpin di luar dengan permainan kecapi menurut lagu yang Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu dan janganlah mengajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Kasihanilah aku Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku ya Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar dan jiwaku sangat terkejut. Tetapi Engkau Tuhan berapa lama lagi? Kembalilah pula Tuhan, luputkanlah jiwaku. Selamatkanlah aku oleh karena kasih setia-Mu. Sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Lesu aku merana mengeluh, setiap malam aku dengan air mataku aku membanjiri ranjangku. Mataku mengidap karena sakit hati, rabun karena semua lawanku. Menjauhlah daripadaku kamu sekalian yang melakukan kejahatan, sebab Tuhan telah mendengar tangisku. Tuhan telah mendengar permohonanku. Tuhan menerima doaku. Semua musuhku mendapat malu dan sangat terkejut. Mereka mundur dan mendapat malu dalam sekejap mata. Malam ini kita mau belajar ada dua hal pergumulan. Jadi tidak selamanya pergumulan itu bicara tentang apa? Duit, tidak punya uang, tidak punya beras, tidak punya makanan, ya. Coba perhatikan ya. Di ayat 1 itu, di ayat 1. Ayat 1 itu dikatakan begini. Di dalam ayat 1 itu dikatakan begini. Ayat 1b. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu dan janganlah mengajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Kasihanilah Tuhan, kasihanilah aku Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar dan jiwaku pun sangat terkejut. Tetapi Engkau Tuhan berapa lama lagi? Kembalilah pula Tuhan, luputkanlah jiwaku, selamatkanlah aku oleh karena kasih setia-Mu. Sebab di dalam maut tidak ada seorang ingat kepadamu. Jadi kita mau belajar di sini ya. Tidak selamanya pergumulan itu bicara tentang apa? Tidak punya makanan. Tetapi Daud ya, bahwa pergumulan itu juga berbicara tentang dosa. Pergumulan itu juga bicara tentang tabiat lama yang ada dalam diri kita. Memang Yesus sudah kalahkan di atas kayu salib. Yesus sudah mati, Yesus sudah menyelesaikan semua dosa-dosa kita di atas kayu salib. Ya. Tapi ingat, tabiat dosa itu masih ada di dalam hidup kita. Contohnya, kita seringkali sudah dalam Tuhan, tapi terkadang dalam amarah kita, spontan kita bisa maki orang. Kita bisa maki orang lain, kita juga bisa sumpahin diri kita.
Itu adalah satu pergumulan yang banyak orang tidak sadari, bahwa itu adalah merupakan bagian dari tabiat dosa yang masih tertanam, yang masih mendarah daging di dalam pribadi manusia. Ya, karena itu Tuhan katakan pergumulan kita adalah melawan tabiat dosa yang ada di dalam diri kita, di dalam hidup kita. Ya, karena orang begini, orang percaya begini, kalau saya sudah percaya Yesus, selamat. Ya, orang terkadang meyakini bahwa percaya itu salah satu syarat untuk dia bisa selamat. Ya, kembali saya mau ingatkan, kalau kita mau belajar di dalam kitab Filipi pasal 2 kalau tidak salah, Paulus ingatkan bahwa kita yang sudah percaya dan diselamatkan, hendaklah kita mengerjakan keselamatan ini dengan takut dan gentar. Orang yang takut dan gentar di dalam mengerjakan keselamatan ini adalah wujud daripada ketaatan. Jadi kita tidak sekedar percaya, tapi mewujudkan kepercayaan kita ini adalah bagaimana kita bisa menang dari setiap tabiat dosa yang masih mengikat hidup kita, yang masih mendiami hidup kita. Ada banyak hal dosa yang masih seringkali yang kita tidak sadari. Contohnya malas. Malas itu bagian dari dosa loh. Karena kita bilang orang tangan yang malas mendatangkan, menjadi miskin. Tapi tangan yang rajin menjadikan kaya. Dosa enggak kalau kita misalnya malas, istri kita tidak makan, anak kita tidak makan. Dosa melantarkan istri sama anak, itu dosa, bagian dari dosa. Saudara-saudaraku, apalagi tabiat-tabiat dosa yang perlu kita gumuli, yang perlu kita berdoa. Kenapa kita harus bergumul? Kita harus berdoa. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, ketika dia menghadapi penderitaan dunia ini, dia bergumul di dalam doa. Ketika dia sebelum diserahkan, disalibkan, dia pergi kemana? Ke Taman Getsemani. Di sana Tuhan Yesus berdoa 3 kali. Dikatakan, Bapa, jika cawan ini engkau lalukan daripada bukan kehendakku, melainkan kehendak Bapa di surga. Jadi Yesus bergumul, betapa beratnya pergumulan yang dia alami. Ya, pergumulan yang dia pikul, seluruh dosa manusia itu dia harus tanggung, dia harus pikul dosa kita. Nah, bagaimana dengan diri kita? Dosa kita, kita harus berjuang mengalahkan tabiat dosa ini. Yesus sudah menang, Yesus sudah bangkit mengalahkan kuasa maut. Yesus sudah mengalahkan iblis. Tapi pertanyaannya, sampai hari ini, sudahkah kita menang atas tabiat dosa? Saya terkadang mengintrospeksi diri. Terkadang kita kalau marah, itu tanpa kita sadari, kita sedang melahirkan apa? Dosa. Kadang kalau kita sudah marah, seperti kesurupan, seperti kesetanan. Ya. Bahkan Daud katakan, orang yang masih dikuasai oleh tabiat dosa, orang masih bergumul dengan tabiat dirinya sendiri. Ya. Apa yang harus dilakukan? Ya. Dia harus mendekat kepada Tuhan. Dikatakan apa? Tuhan, engkau harus kembali. Ini Daud berdoa, Tuhan harus kembali. Artinya apa? Respon dari kita, tindakan dari kita harus mendekat kepada Tuhan. Apa yang Daud lakukan? Dia meminta supaya Tuhan mengasihi dia. Belas kasihan Tuhan turun atas hidupnya, atas pribadi, supaya Tuhan mengasihi dia. Ya. Bahkan Tuhan katakan, ya, Tuhan katakan apa? Kalau kita sudah di dalam Tuhan, tabiat itu masih menggerogoti kita, tabiat itu masih mempengaruhi kita. Di dalam ayat 2, ya, ayat 2 dikatakan, kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merana. Bukan hanya lagu dunia ini merana,
kita akan merana karena masih ada tabiat dosa yang menggerogoti kita. Lalu Tuhan katakan, sembuhkanlah aku ya Tuhan, sembuhkanlah aku Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar dan jiwaku pun sangat terkejut. Tetapi Engkau Tuhan, berapa lama lagi lah? Perhatikan di ayat 4 katakan, kembalilah pula Tuhan, luputkanlah jiwaku. Bayangkan sampai tulang-tulang gemetar. Adakah kita bergumul tentang diri kita seperti Daud? Sampai tulang-tulangnya gemetar. Dia begitu ketakutan. Karena apa? Yang dia lawan pergumulan di dalam diri. Dia begitu ketakutan. Tuhan, selamatkan jiwaku ini. Dia merana. Dia menangis di hadirat Tuhan. Dia menangis supaya Tuhan menaruh belas kasihan di dalam dirinya. Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Dan Tuhan katakan apa? Orang kalau masih dikuasai oleh dosa, ayat 5, sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Siapakah yang akan bersyukur kepadamu dalam dunia orang mati? Ya, lesu aku karena mengeluh. Setiap malam aku menggenangi tempat tidurku dengan air mataku. Aku membanjiri ranjangku, mataku mengidap karena sakit hati. Saudara-saudaraku, ini Daud katakan. Ya, kalau kita sudah menjadi anak Tuhan, ini Daud menyadari ya, dia seorang raja dan dia seorang anak Tuhan. Dia seorang pemimpin. Tapi ketika dia jatuh di dalam dosa, dia merasa tulang-tulangnya gemetar. Dia merasa takut begitu dalamnya. Karena apa? Dia takut jiwanya binasa. Jiwanya binasa. Itu sebabnya Daud katakan apa? Setiap hari dan malam tempat tidurnya dibanjiri dengan apa? Air mata. Dia menangis. Ingatkah saudara-saudara pada waktu kita bertobat, kita lahir baru, hampir setiap hari, setiap jam, setiap detik kita menangis. Kita ingat akan dosa-dosa kita. Roh Kudus menyuir kita. Kita mulai nangis, kita ingat betapa banyak dosa yang kita lakukan. Ya. Nah, ini yang harus kita gumuli. Dosa apa saat ini yang masih mengikat hidup kita? Dosa apa yang masih membuat kita merana? Dosa apa yang masih menguasai hidup kita? Kita harus menang supaya jiwa kita selamat. Ya, wujud daripada kepercayaan kita, iman kita adalah kita harus menjaga keselamatan ini dan melakukan dengan takut dan gentar. Supaya apa? Kita selamat. Ini Daud mengajari bahwa pergumulan tidak selamanya bicara tentang uang, makanan, minum. Tetapi pergumulan yang paling besar, yang paling berat adalah diri kita sendiri. Kita harus bergumul menaklukkan tabiat dosa kita, menaklukkan musuh di dalam diri kita, karakter lama kita, kebiasaan lama kita. Itu kita harus kalahkan. Dengan apa? Dengan doa. Bahkan juga perhatikan ya, pada zaman itu belum ada gitar. Ya, ketika Daud bergumul, dia memainkan apa? Kecapi. Dia mainkan kecapi. Dia datang ke hadirat Tuhan memainkan kecapi. Ada gereja-gereja tertentu, ada orang-orang tertentu anti dengan gitar, mengatakan oh gitar ini dunia punya. Memang siapa bilang? Ini dari apa? Dari surga. Bedanya gitar ini adalah pada waktu adalah hadirat Tuhan, gitar ini diurapi oleh Tuhan, punya kuasa. Sehingga pada waktu kita memainkan itu dengan sederhana mungkin, tapi di situ hadirat Allah, kuasa Allahnya. Itu. Jadi semua di dalam dunia ini, kalau kita pakai untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, itu sungguh diurapi dan itu memuliakan nama Tuhan. Apalagi yang perlu kita gumuli selain makan, selain
dosa dalam diri kita. Ya. Ayat 7 dikatakan apa? Mataku melidap karena sakit hati, rabun karena semua lawan. Hati-hati dengan sakit hati. Ya, hati-hati dengan orang yang gampang sakit hati, orang yang gampang tergores hati. Jelas loh, Tuhan katakan apa? Mataku mengidap karena sakit hati, rabun karena semua lawan. Rabun. Ya. Di sini maksudnya rabun di sini bukan maksudnya rabun secara fisik, secara lahiriah. Orang yang sakit hati tertutup mata rohani. Dia tidak akan melihat lawan-lawan di sekitarnya. Siapa yang harus dia lawan? Dia tidak akan melihat kesalahan dirinya. Dia tidak akan melihat kekurangan dirinya sendiri. Tapi dia selalu melihat apa? Kekurangan orang lain, kesalahan orang lain. Karena itu Amsal 4 bilang apa? Ayat 23 bilang apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar. Jaga hati ini untuk tidak sakit hati. Saudara tahu enggak bagaimana membuktikan bahwa hati kita adalah hati yang sudah menang, hati kita adalah hati yang sudah pulih, hati yang sudah sembuh? Pada waktu orang ngomongin kita, kita nggak perlu sakit hati, enjoy aja. Pada waktu orang memfitnah kita, kita nggak perlu harus lawan. Karena kita bilang jelas, serahkanlah kepada Tuhan, sebab Tuhan adalah hakim yang adil. Kita nggak perlu mengadili sesama manusia. Kita ini manusia nggak punya mandat untuk bisa saling menghakimi. Kita cukup fokus apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Kita cukup melihat apa yang sedang Tuhan kerjakan depan kita. Kalau saudara sibuk dengan omongan orang, kehidupan rohani kita hanya berputar-putar di situ. Habis pulih luka lagi, habis pulih luka lagi. Itu namanya luka yang sudah yang sudah terluka namun belum disembuhkan. Kalau kita punya luka yang terkena di tulang atau di daerah organ tubuh tertentu, itu terkadang sulit disembuhkan. Saya punya luka di atas hidung ini. Waktu saya dulu mengajar, waktu mengajar SD di daerah Bogor. Jadi waktu saya pas taruh pensil ini bersin, tikam di situ. Sampai hari ini itu kelihatannya sudah sembuh. Tapi ketika orang akan ini sakit. Ini sakit. Di kaki lutut saya ini sebelah kiri. Ini waktu saya kerja di Malaysia, waktu saya paras ini, karena sudah kelaparan. Itu kena apa? Kena parang. Dan sampai hari ini sudah sembuh. Tapi ketika misalnya kejedot apa atau terkena, terbentur dengan tembok dengan kursi, kerasa sakit. Nah, bagaimana kita tahu bahwa hati kita sudah pulih? Pada waktu seperti luka ini loh. Kalau dia sudah sembuh, sekalipun dia terkena kayu kah, kursi kah, sudah tidak merasa sakit, itu artinya dia sudah sembuh, dia sudah pulih. Nah, hati kita kalau memang benar-benar pulih, pada waktu orang sakiti kita, pada waktu orang omongin kita, pada waktu orang fitnah kita, tapi hati kita nggak sakit, itu artinya apa? Hati kita sembuh, hati kita sudah pulih. Alkitab bilang apa? Mata rohani kita tidak akan rabun lagi, tapi mata rohani kita juga akan pulih. Kalau hati kita pulih, maka mata rohani kita juga pulih. Dan kita akan tahu siapa yang ada di siapa lawan kita, di kiri kanan kita, siapa lawan kita depan kita, siapa lawan kita saat ini, siapa? Efesus 6 ayat 12, ya, bahwa peperangan kita
sekarang ini bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan apa? Pemerintah-pemerintah. Melawan apa? Penguasa-penguasa. Melawan apa? Penghulu-penghulu di dunia ini. Melawan apa? Roh-roh di udara, roh-roh jahat di udara. Jadi ini bicara bukan pemerintahan fisik, pemerintahan yang ada di bangsa ini. Ini bicara tentang apa? Musuh kita di alam roh. Setan itu main di alam roh. Ya. Dan salah satu pintu untuk setan masuk menguasai diri kita, menghancurkan hidup kita, ketika kita tidak menjaga hati kita dengan baik, maka kita mudah tersakiti. Ya. Sehingga mata rohani kita akan tertutup. Kita tidak akan melihat bagaimana Tuhan bekerja. Kita tidak akan melihat bagaimana janji-janji Tuhan dinyatakan di dalam hidup kita. Ayat selanjutnya dikatakan, menjauhlah daripadaku kamu sekalian, ayat 8, yang melakukan kejahatan, sebab Tuhan mendengar tangisku, Tuhan telah mendengar permohonanku, Tuhan menerima doaku. Semua musuhku mendapat malu dan sangat terkejut. Mereka mundur dan mendapat malu dalam sekejap mata. Pergumulan yang ketiga yang kita harus lawan di dalam diri kita adalah musuh kita. Tadi yang saya sudah bilang, bahwa musuh kita saat ini adalah setan yang sedang bekerja di alam roh. Bicara penghulu ini, saudara, setan sedang menguasai hari-hari ini. Permainan dukun, tidak lagi sembunyi-sembunyi, terang-terangan, dan itu profesi, dan itu pilihan. Saudara mau pilih siapa? Ikut Tuhan atau ikut penguasa dunia ini, setan? Itu pilihan. Ya, saudara mau cari menjadi orang kaya, saya pernah ikut mendengar satu kesaksian di Solusi. Ada seorang bapak pengusaha, dia pergi ke orang pintar, ya, kalau orang dukun. Dia mau supaya pelanggannya banyak, supaya jualannya laris, ya. Tapi dia bilang aneh. Saya sudah mencari orang-orang pintar yang paling terhebat, tapi aneh. Saya bilang, kenapa aneh? Ya. Dia bilang memang rame, tapi dalam sekejap mata habis itu sepi, habis itu rame, habis itu sepi. Ini semakin aneh, hidupnya dia bukan tambah maju, tapi makin mundur. Dan itu pilihan kita. Mau ikut Tuhan kan? Atau mau ikut musuh kita? Dan bagaimana kita bisa melawan ini? Melawan ini hanya dengan doa. Melawan ini dengan hanya tinggal di dalam hadirat Tuhan. Melawan diri kita, tabiat dosa, hanya dengan tinggal dalam hadirat Tuhan. Melawan tentang sakit hati ini hanya tinggal di hadirat Tuhan, berdoa, berdoa, dan berdoa. Bahkan Efesus 6 dijelaskan di ayat 13, 14 di sana, berdoalah dalam setiap waktu. Ada di antara kita berdoa setiap waktu? Ada? Ada hal ini ya? Seringkali kita berdoa hanya di saat kita lagi bergumul, baru datang ke Tuhan, saya susah Tuhan, saya bermasalah. Kita cari Tuhan pada waktu kita membutuhkannya. Doa itu adalah nafas kehidupan rohani kita. Doa itu setiap saat. Doa tidak perlu harus di berjam-jam. Kita bisa berdoa dalam waktu. Contoh ya, saya bisa lagi di jalan, tiba-tiba Roh Kudus ingatkan berdoa, bisa berdoa, pasal roh, bisa menyembah Tuhan. Tapi nggak tutup mata. Kalau tutup mata, mobil hancur, saya juga hancur. Hati saya ini terangkat berdoa menyembah kepada Tuhan. Dan berdoa. 3 pergumulan ini Daud ajarkan kepada kita. Daud mengalami sendiri, melawan dosa dalam diri, tabiat dosa dalam dirinya, sakit hati dan musuh-musuhnya. Dia hanya berdoa. Tentu
sebelum kita berdoa ada pujian penyembahan yang kita naikkan kepada Tuhan. Mengapa perlu pujian penyembahan? Ya, supaya Tuhan hadir. Malaikat bala tentara Allah hadir. Ya, saya setiap kali kalau dalam penyembahan sendiri itu bukan seperti. Saya bilang seperti karena apa? Saya nggak bisa melihat siapa yang ada di sekitar saya. Tapi ketika saya menyembah Tuhan berdoa, itu seperti di sekitar saya itu ada orang sementara menyembah. Dan saya amat yakin itu adalah malaikat. Jadi waktu kalau saya menyembah Tuhan, terus saya dengar seperti ada orang di sekitar saya. Mereka sedang juga menyembah bersama-sama. Terkadang saya suara satu, mereka suara dua, suara tiga. Itu kedengaran dalam hadirat Tuhan, penyembahan itu luar biasa. Ya. Selama ini kita berdoa tentang dosa kita, pergumulan. Selama ini kita pernah berdoa kepada Tuhan tentang dosa yang sedang kita lawan dalam diri kita, tabiat dosa yang kita lawan dalam diri kita. Ada banyak hal dosa ini. Tadi saya sudah bilang malas, berkata kasar, maki-maki, gampang emosi, tidak terkontrol, ya kan? Ada dosa-dosa kecil, kelihatannya kecil, tapi itu dampaknya besar sekali. Berdusta, itu dosa, sebetulnya itu dosa yang kita harus lawan. Ya, perbanyaklah berdoa supaya oleh doa itu kita bisa menaklukkan, kita bisa merobohkan tembok-tembok tabiat dosa dalam diri kita. Perbanyaklah berdoa dan menyembah di hadirat Tuhan supaya kita bisa mengalami pemulihan kesembuhan hati. Perbanyaklah berdoa supaya kita menang dari musuh-musuh kita. Kesimpulan dan akhir kata, hanya doa kita akan menerima jawaban Tuhan. Hanya doa kita akan mendapatkan jalan keluar. Hanya doa hidup kita pasti diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selalu Tuhan menjawab doa. Diam-diam kembali di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, mencari menjadi mungkin oleh cara percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Tuhan melihat, Dia jadikan semua. Selalu Tuhan menjawab doa. Kami diam-diam kembali di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang menjadi mungkin oleh cara percaya. Yesus mendengar
Sampai camat, sampai lurah RT dalam nama Yesus diberkati oleh Tuhan.
tempat ini ya Tuhan. Berkati pelayanan di tempat ini. Dalam nama Yesus, bahwa kami pun setia melayani mengiring Engkau Tuhan di ladangmu ini. Dalam nama Yesus, pakai kami dengan hikmat daripada Engkau. Pakai kami dengan urapan kuasa daripada Engkau Tuhan. Dalam keterbatasan kelemahan kami, kuasa-Mu nyata sempurna mengurapi menyertai kami. Setiap mulut kami penuh dengan firman Tuhan. Setiap hati kami dipenuhi oleh firman. Dan setiap hidup kami penuh dengan kuasa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Atmosfer tempat ini, dari berdoa malam ini biarlah menjadi atmosfer kerajaan surga. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Hadirat Allah, oh hadirat Tuhan, kemuliaan Tuhan penuh tempat ini dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati setiap jemaat-jemaat yang Tuhan percayakan kami kepada kami tempat satu persatu. Setiap keluarga Engkau berkati di dalam nama Yesus. Dalam mata pencarian semua Engkau berkati dalam nama Yesus. Terpujilah nama Bapa di surga. Terpujilah nama Bapa di surga. Bersyukur, terima kasih kepada Engkau ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Program kami yang ada tempat ini Tuhan, dari ibadah raya, pemuda remaja Engkau berkati, sekolah anak raja, oh Kompas Tuhan, family fellowship, RPK kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau urapi pakai ini, semua menjangkau jiwa-jiwa Tuhan, kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati ibadah raya pada hari Minggu yang akan kami laksanakan di tempat ini. Oh hadirkan Tuhan nyata di tempat ini, kemuliaan nyata di tempat ini dalam nama Yesus. Kami berdoa biarlah jiwa-jiwa Tuhan, oh Tuhan jumpai, Tuhan pertemukan kepada kami, untuk kami pulihkan. Oh supaya kami berbalik kepada Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus. Di kota ini Tuhan kami serahkan jiwa-jiwa ke dalam tangan Tuhan. Pulihkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Pak. Urapi setiap kami yang melayani pada hari ini dengan kuasa, dengan urapan haribat daripada Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan, terpujilah Engkau ya Tuhan. Diserahkan pemuda-pemudi tempat ini ke dalam tangan Tuhan. Tambahkan bilangan mereka, biarlah nama-Mu yang dipermuliakan dalam nama Yesus. Terima kasih Pak. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Terima kasih. Sebentar bila kami pulang Tuhan, sertai bungkus kami dengan garam. Setelah Tuhan tibakan kami di tempat ini, terpujilah nama Bapa di surga dalam nama Yesus. Ini sapaan kami, didoakan. Haleluya, haleluya. Amin.